Kita akan bahas first conditional. Kemarin kan kita sudah membahas tentang first conditional, bahkan kalian sudah pernah membuat contohnya. Kalau first conditional, kita ngulang sekilas, dan nanti kita akan lanjut ke penggunaan unless, provided, as long as, and when. Oke. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial. Jadi diharapkan semuanya nanti bisa menerapkan fungsi sosial atau mengaplikasikan penggunaan if conditional ini atau future plan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang kedua, bisa menyusun teks interaksi. Jadi bisa berinteraksi, bisa menyusun sebuah teks atau dialog dengan temannya menggunakan future plan ini. Oke, definition kemarin sudah kita bahas first conditional type 1 atau biasa disebut type 1 conditional, mistyping ya, atau conditional type 1. Boleh, conditional type 1. Yang pertama itu adalah stating future plan. Stating future plan adalah menyatakan untuk planning yang akan datang atau rencana akan datang. Yang kedua, to predict what speaker or writer will happen in the future if something else happen. Jadi untuk memprediksi apa yang writer, pengucap atau penulis yang akan terjadi di masa yang akan datang jika sesuatu hal yang lain terjadi. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Jadi kalau tidak ada hal lain, itu tidak akan terjadi. Oke. Yang ketiga, use to talk about real possibilities or fact. Jadi bisa juga digunakan untuk memberitakan atau memberitakan tentang hal-hal yang real memungkinkan terjadi gitu. Jadi mungkin terjadi dan bahkan bisa sesuatu yang terjadi atau fakta. Oke, function first conditional. Yang pertama adalah expressing future plan yang sudah kalian buat contohnya kemarin, yaitu masih ingat kan? If Vicky gets driving license, he will apply for a job. Jadi jika Vicky mendapatkan SIM, dia akan melamar sebuah pekerjaan. Jadi kalau dia tidak mempunyai SIM, tidak mendapatkan SIM, maka dia tidak bisa melamar sebuah pekerjaan. Ini yang dimaksud tadi yang kedua, yaitu jika sesuatu hal lain terjadi. Makanya harus saling berkaitan. Dia mendapatkan SIM, baru dia melamar job. Tapi berarti kalau dia tidak punya SIM, maka dia tidak akan melamar pekerjaan. Itu yang pertama, expressing future plan. Warning someone. Bisa juga conditional ini adalah untuk kecilan sip. Warning itu apa? Warning, warn, memperingatkan seseorang. Memperingatkan. Contohnya, if you touch that, you will get an electric shock. Jika kamu menyentuh itu, maka kamu akan kesetrum. Ini adalah contoh untuk mengingatkan. Bisa kita gunakan. If you do that, you will get apa? Jika kamu melakukan itu, maka kamu akan seperti ini. Nah, itu contohnya memperingatkan. Bisa juga untuk warning. If conditional. Yang ketiga, advising someone. Apa itu advice? Advice, nasihat, menasihati seseorang. Contohnya, ini yang biasa guru ucapkan. If you study hard, you will pass the exam. Nah, jika kamu belajar sungguh-sungguh, kamu akan lolos ujian. Kemarin sudah kita bahas kan? Apakah ini 100% terjadi? Masih ingat? Tidak kan? Nah, tetapi 90% akan terjadi. Betul gitu ya? Nah, itu adalah first conditional. Jika sesuatu terpenuhi, maka akan
sesuatu hal lain akan terjadi. If you study hard, jika kamu belajar betul-betul atau sungguh-sungguh, kamu akan lulus ujian. Ini menasihati seseorang. Biasanya kalau wording tadi memperingatkan kan biasanya hal-hal negatif. Kalau advising biasanya hal-hal positif. Bisa juga untuk promising. Promise. What the meaning promise? Berjanji. Mengungkapkan janji. Oke, ungkapkan janji. Contohnya, if I will treat you. Jika saya win, menang, I will treat you. Saya akan mentraktirmu. Treat, mentraktir. Jika saya menang, saya akan mentraktirmu. Ini adalah contoh sebuah ungkapan janji. Boleh. If I go to Bali, I will buy something for you. Boleh. Oke. Masih function. Yang kelima, making agreement. Making arrangement. Apa itu arrangement? Arrangement. Apa? Pengaturan. Apa? Pengaturan. Atau hal lain selain pengaturan apa yang gampang dimengerti? Susunan, jadwal, schedule, boleh. Membuat arrangement, susunan. Nih contohnya. If you book the hotel, I will book the flight. Jadi kita ngomong ke seseorang, jika kamu memesan hotel, saya akan memesan pesawat. Jadi mungkin ini ada sebuah janji, sebuah janji juga, arrangement, jadwal di mana akan ketemu, seperti itu biasanya, membuat jadwal. If you book the hotel, jika kamu memesan hotel, saya akan memesan pesawat. Contohnya kamu berjanjian dengan teman yang di Jakarta akan ketemu di Bali gitu kan. Atau bisa juga kamu akan ke Jakarta, ada teman Jakarta. Jika teman Jakarta itu memesankan hotel kamu, terus kamu akan pergi ke Jakarta. Tapi kalau teman kamu yang di Jakarta tidak memesankan hotel, berarti kamu tidak akan pergi ke Jakarta. Itu contohnya membuat arrangement, susunan jadwal atau kegiatan. Oke, making over. What the meaning over? Penawaran. Membuat penawaran. Good. If you buy this shirt today, you will get 50% discount. Jika kamu membeli baju hari ini, you will get 50% discount. Kamu akan mendapatkan 50% diskon. Berarti diskonnya untuk hari ini saja. Kalau besok kamu beli, maka tidak akan mendapatkan diskon lagi. Ya, itu adalah bisa juga sebagai penawaran. 7. Expressing general truth. Apa itu? Mengungkapkan truth, apa truth? Kebenaran general. Kebenaran umum. Mengekspresikan kebenaran umum. Atau suatu hal yang fakta yang sudah umum terjadi. Contohnya, if it's rain, you will wet. If it rains, you will wet. Pada umumnya, kalau kehujanan pasti akan basah. Meskipun kita menggunakan, contohnya sekarang mantel, payung, dan sebagainya. Tetap saja pada intinya, kalau kehujanan itu pasti akan kebasahan. Masih ada lagi? Oke, itu tadi ya. Ini kemarin sekilas saja untuk formulanya atau rumusnya sudah kita bahas kemarin. If clause, if plus simple present tense, if plus subject plus verb one. Kenapa ada s sama es? Kalau simple present tense orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka verb one-nya ditambah s atau s. Si Anju studies. Bukan study. Kalau I study, kalau orang ketiga tunggal, she studies,
she walks. Nah, ada S dan S-nya kalau orang ketiga tunggal. Contohnya, if I go to Bali next year for visiting my grandma. Nah, ini contohnya, if I go to Bali, if I go, if subjeknya I, verbnya go. Tapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal, if he goes. Nah, karena dia orang ketiga tunggal, maka verb satunya ditambah S atau ES. If I goes to Bali next year, if she, sorry, kalau she atau he tadi goes ya, kalau I tetap go. I go to Bali for visiting my grandma. Ini main clause atau resultnya. Simple future tense. Subject will, I will visit Kuta Beach. Jadi di sini, jika ini terjadi, pergi ke Balinya terjadi, maka ini juga akan terjadi. Saya akan visit Kuta Beach, akan pergi ke pantai Kutanya. Tapi kalau di sini tidak terjadi, kondisional tidak terjadi, maka hasilnya ini kemungkinan besar tidak terjadi. Nah, di situ ya perbedaannya. Oke, selanjutnya ada unless, provide that, as long as, and when. Ini when juga bisa kita gunakan dalam first conditional. Yang pertama unless atau if not. Unless itu kata lainnya adalah if not. Jika tidak. For future plan in negative form. Nah, unless ini adalah future plan, menyatakan untuk kegiatan masa akan datang pada bentuk negatif. Rumusnya unless plus present tense plus future tense negatif. Ini adalah future tense negatif. Contoh. Nih, positifnya. Kalau positifnya seperti ini. If Alan has time, he will come. Jika Alan mempunyai waktu, dia akan datang. Kalau menggunakan unless, maka seperti ini jadinya. Unless he has time, Alan won't come. Won't singkatan dari will not, ya. Unless he has time, jika dia tidak mempunyai waktu, Alan tidak akan datang. Nah, ini adalah penggunaan dalam bentuk negatifnya. Oke, if Alan doesn't have time, jika Alan tidak mempunyai waktu, he will not come. Dia tidak akan datang. Oke. Unless. Yang kedua, provide that. To imply treat. Untuk menerapkan itu semacam treatment. Apa itu treatment itu? Saran ya, saran treat. Contohnya, provided that you listen her carefully, nothing will happen to you. Provided that you, seandainya kamu mendengarkan dia dengan betul-betul atau dengan baik-baik, tidak akan terjadi sesuatu kepadamu. Treat ini kalau bahasa kita apa ya? Saran ya, treat. Lebih tepatnya treat you. Provide that. Seandainya kamu mendengarkan dia betul-betul atau baik-baik, tidak akan terjadi sesuatu kepadamu. Provide that. Imply treat. As long as. As long as itu sama dengan if, but only if. Mana ini? To imply treat to. Menerapkan treat juga. Treat. As long as present tense plus future tense. Rumusnya. As long as you give me the book back, I will lend it to you. Macam syarat gitu ya. As long as you. Seandainya give me, kamu memberikan buku itu kembali, maka saya akan meminjamkannya kepadamu. Obat treat. As long as you give me the book back, seandainya
kamu memberikan buku itu kembali atau mengembalikan buku itu, saya akan meminjamkannya kepadamu. Sebagai syarat lah ya, treat-nya. To imply a treat. When, yang keempat, for things which are sure to happen. Kalau when ini untuk sesuatu yang yakin akan terjadi atau yakin terjadi. Contohnya, provide that you listen to her careful. When ini kemarin, when bisa kalian lihat when di LKS halaman 35. When I go vacation, I will buy some souvenir. Okay. When I go to vacation, I will buy some souvenir. Seandainya saya pergi vacation, will buy souvenir. Oke. Coba lihat untuk notes di halaman 35 itu. Pada in conclusion-nya. Di conclusion-nya itu ada we can use the first conditional to express future plan. We use if or unless to state the future plan. Ya, itu pada kesimpulannya yang umum digunakan if dan unless untuk menyatakan future plan. Itu pada umumnya. Yeah, not. Sometimes we are confused about future real condition sentences and present unreal conditional sentence. Future real conditional sentence type 1 will present unreal conditional sentences type 2. Coba nanti tugasnya diartikan ini. Future real conditional yang not aja. Ini adalah untuk membedakan penggunaan if, unless, as long as, dan when. Oke. Silakan di-review. When we use first conditional type 1, kapan kita menggunakan conditional type 1 tadi? Yang kedua, sebutkan, mention the function of first conditional. Dan yang ketiga, write a sentence of each form. Yang pertama, contoh first conditional sudah kemarin. Yang kedua, penggunaan unless atau kalimat dalam unless, provided that, and as long as. Terakhir when.